Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama jami'i al anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin was sahabati wad tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sultan al-Awliya Asy Abdul Qadir Jilani wa ila arba'i sunnah summa ila jami'al qubur min muslimin wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa syekhana wa syekha masyayikhina ولا رشي هاشم عساني وحسن عشاني وحسن محمد بن عبير وحسن شمر خليل بن هارون وحسن شمر حمزة بن عمر وحسن بشير وحسن أبو شافي شمر مصطفى وحسن أبو جمع رساني وحسن أبو وإلى روحي شيخ عثمان وسوري شيخ علي وحسن أبو شيخ عبد الله عاصم بن محمد وحسن أبو وإلى روحي البارك وسمع إلى بسامي وإلهي بسمة وإما تسمع سوى أبو رسول الله الرحيم حفظه سيجيكا وأسوى أبو رسول الله إلى رحيم تدعون أخذونه المصنف وأسوى أخري وأسلم وشاكي شاول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kiai Musannef ya pengarang dari kitab Bustanul Arifin, dari yang ada dalam Hamis kitab Tamyiul Ghafilin cetakan lama. Kalau cetakan baru ini terusnya tidak ada hamisnya. Berkata dalam bab yang ke-103, Al-Babu Tsalitsu, bermula bab yang 3, wal mi'atu dan 100. Risalati adalah menerangkan tentang risalah, pembuatan surat. Qala al-faqih, berkata al-faqih Abul Laits As-Samarqandi rahimahullahu, idza katabar rajulu, apabila seseorang menulis ar-risalata, sebuah risalah,
yang bagi maka sepatutnya lahu bagi orang tersebut ayyahtimaha untuk menutup risalah tersebut li'annahu karena dengan penutupan tersebut adalah abadu lebih jauh minar raibati dari keraguan. Wa ala hada dan berdasarkan ini jarar rasmu telah berjalan ketentuan yang resmi wajah ababi ja'al atharu dan dengan ini telah datang apa athar ucapan-ucapan para sahabat. Wawa bermula athar adalah marwiya apa yang diriwayatkan Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, namanya Abdullah. Jadi ada Abdullah itu dalam Islam ini 3 abadalah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin As. Sama-sama Abdullahnya itu. Anahu sesungguhnya Abdullah bin Abbas adalah qala telah berkata, karamatul kitabi bermula kemuliaan kitab itu adalah khatmuhu penutupnya. Waruya dan telah diriwayatkan an Umar bin Khattab dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala bahwasanya sahabat Umar bin Khattab adalah qala telah berkata, ayyuma kitabin bermula yang manapun dari kitab lam yakun muhtaman yang tidak ditutup, tidak ada penutupnya kitab itu. Fahuwa aghlaqu maka kitab tersebut yang tidak ada penutupnya itu adalah kitab yang tertutup. Wa anhu dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala bahwasanya sahabat Umar telah berkata, ayyuma sahifatin bermula yang manapun dari kitab ayyuma sahifatin
bermula yang manapun dari halaman, laisat bimakhtumatin yang tidak diakhiri, tidak ada penutupnya. Fahiyya maka bermula sahifah tersebut adalah maghlufatun tertutup. Wakana dan ada apa rasmul mutaqaddimin, surat dari orang terdahulu, adalah annal katiba, bahasanya penulis itu bada'a binafsi, memulai dengan dirinya sendiri. Kalau surat itu dulu ceritanya min fulan bin fulan ila fulan, disebutkan dari orangnya, min fulan ila fulan kepada fulan. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu ja'atil atharu, telah datang apa athar. Jadi surat-surat dari para sahabat itu dari fulan disebutkan dulu, terus kepada fulannya. Waruya, dan telah diriwayatkan an Umar, dari sahabat Umar, annahu, bahwasanya Umar idza kana, annahu sunya Umar adalah, kana ada siapa Umar, idza kataba, apabila menulis, ila khalifatin, kepada seseorang khalifah, bada, maka beliau mulai binafsi dengan dirinya, min Umar. Wakana, dan ada siapa Umar, yaktubu lahu, yaktubu menulis, ila ummalihi, pada para pekerjanya, anibda'u bi anfusikum, hendaklah kalian menulis, memulai dengan dirimu kalian. Dari siapa itu? Warawa Waqi'un an ibni Abi Dawud, putra Abu Dawud, an Abdullah bin Muhammad, dari Abdullah bin Muhammad bin Sirin, annahu, bahwasanya beliau arada sabaran, menginginkan untuk bepergian. Faqala lahu abuhu, maka berkata kepada beliau siapa bapaknya, yaitu Muhammad bin Sirin, idza katabta ilayya kitaban, jika engkau menulis kepadaku sebuah kitab, fabda binafsika, maka mulailah dengan dirimu sendiri. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, in bada'ta bi, jika mulai engkau dengan aku, lam aqra laka kitaban, maka aku tidak akan membaca bagimu sebuah kitab. Wa anir Rabi, dan diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas, qala, kata Rabi, makana ahadun, tidak ada seseorang pun, adalah a'zama, lebih agung, hormatan, kehormatannya, minan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ashabu, dan ada siapa para sahabat Nabi, idza katabu
ilahi apabila menulis para sahabat kepada beliau, bada'u binafsihim maka mereka memulai dengan dirinya sendiri. Waqala dan berkata siapa Ibnu Sirin? Ibnu Sirin Inna nabiyya sunya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, Inna ahla Farisa sesungguhnya penduduk Persia idza katabu apabila mereka menulis surat bada'u maka mereka memulai bi'udhamaihim dengan orang-orang yang besar dari mereka, bakubaroihim dan orang-orang ya udhama itu besar derajatnya, bakubaroihim besar pangkatnya. Fala yabda'u rajulu dan tidak ada seseorang pun yang memulai illa binafsi kecuali dirinya sendiri. Walau bada bil maktub ilaihi apabila mulai dengan apa yang ditulis kepadanya jaza maka boleh. Li'annal ummata karena sesungguhnya umat itu qad ijtama'at telah berijma' alaihi atas kebulan itu birumatiha dengan sepenuhnya. Qala wa qala dan telah bersabda siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u tidaklah berijma' siapa ummati umatku ala dhalalatin berdasarkan kesesatan. Falamma ijtama'atil ummatu maka apabila telah berijma' siapa umat ala hada berdasarkan ini sabata maka tetap apa anam sesungguhnya para umat qad fa'alu dzalika telah melakukan hal tersebut lima salatin untuk satu kemaslahatan ra'au yang telah melihat siapa umat fi dzalika dalam hal tersebut. Fanusikha ma kana min qablu maka dan dihapus apa yang ada sebelumnya. Faqad wajadna dan telah mendapatkan siapa kami annal ayata akan sungguh ayat tunsahu telah dinasah apa umat bi ijma'il ummati berdasarkan ijma' para umat
ala tarkiya untuk meninggalkannya. Karena fi qauli ta'ala sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala. Wa in fatakum syai'un min azwajikum meskipun lepas dari kalian apa sesuatu dari istri-istri kalian. Walamma kanatil ayatu min kitabillah, karena ayat ini ada termasuk kitab dari Allah Ta'ala. Nusikha, maka dihapus bi ijma'il ummah, dengan ijma' ummah. Fa khabarul wahidi, maka hadis dari satu orang adalah aula, lebih utama, an yutroka, untuk ditinggalkan hadis yang hadis ahad rawinya pada satu generasi hanya satu orang, ditinggalkan bil ijma'i, berdasarkan ijma'. Waruya, dan telah diriwayatkan anil Hasani, dari Al Hasan, annahu kana, bahwasanya Al Hasan adalah layara baksan, tidak melihat satu dosa, ayyabda al maktubu ilaih, apabila memulai apa yang ditulis kepadanya. Ini ijma' ini memegang peranan yang paling penting dalam agama Islam. Sehingga menurut golongan ahlu sunnah wal jamaah, ijma' itu dianggap sebagai sumber hukum yang ketiga dalam Islam. Sumber hukum yang pertama itu adalah Al-Quran. Kemudian sumber yang kedua yaitu Al-Hadis. Sebab Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya, wa anzalna ilaikal kitaba, dan kami telah turunkan kepadamu kitab Al-Quran ini Muhammad, untuk apa? Litubayyina, supaya kamu bisa menjelaskan linnas, kepada manusia, manuzilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi fungsi hadis ini, baik itu berupa qaul Rasul, apapun perbuatan Rasul, ataupun ikrar Rasul terhadap perbuatan para sahabat, itu fungsinya sebagai penjelasan dari Al-Quran, penjelasan resmi. Jadi tafsir yang paling benar itu kalau orang menafsiri Al-Quran bil ahadits, dengan hadis. Kalau orang menafsir Al-Quran tidak berdasarkan hadis, perlu ditanyakan kapan mulai dia menjadi ahli tafsir itu. Hak yang mana? Dia tidak punya hak, yang memiliki hak untuk menafsirkan Quran itu hanya Rasulullah saja.
Itu Quran dan hadis. Ini dulu memang pernah al-hadis itu pada zamannya orang banyak memalsukan hadis, sehingga antara hadis yang sahih dan hadis yang palsu itu sulit untuk dibedakan. Sehingga timbullah gerakan yang disebut gerakan ingkarus sunnah, mengingkari hadis. Dalam beragama itu pakai Quran tok, tidak usah hadis-hadisan. Untunglah ada seorang ulama besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, yang datang membela as-sunnah itu, membela hadis itu. Beliau menegaskan dalam kitab Al-Um, jadi juz 7 itu, penolakan terhadap orang-orang yang ingkar sunnah itu. Dan beliaulah yang pertama kali membuat ilmu yang disebut ilmu mustalahul hadis. Dari ilmu mustalah hadis yang dibuat oleh Imam Syafi'i itulah orang tahu mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak benar. Kemudian pada zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq terjadi kekeliruan baca di Persia. Dalam surat Al-Bara'ah itu, karena kekeliruan baca itu sehingga orang banyak murtad. Karena kejadian tersebut, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tampil, dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq minta supaya mushaful imam yang ditulis pertama kali Quran lengkap 30 juz, tapi tulisan Arabnya tanpa titik, tanpa harokat. Oh, itu suatu kesulitan yang besar, tidak akan bisa membaca kalau orang yang tidak benar-benar ahli itu. Yang disimpan di Sayyidatina Hafsah supaya dipinjam untuk digandakan. Waktu itu belum ada fotokopi, belum ada stensil. Menggandakan yang memanggil penulis. Setelah 3 kali berturut-turut Sayyidina Ali mendesak kepada Khalifah Abu Bakar, baru Abu Bakar mau. Bab itu untuk menggandakan dompetnya itu mendapat izin dari Allah. Itulah digandakan. Tapi hanya dibuat 4 buah saja.
tiap provinsi. Jadi Iran itu Persia itu hanya satu provinsi saja itu, dikasih satu saja itu. Untuk mencocokkan semua orang yang mengajarkan Quran harus mencocokkan itu. Ini penggandaan pertama kali itu. Di samping penggandaan itu, setelah selesai digandakan, setelah selesai ditulis pertama kali Al-Quran itu, semua orang-orang yang hafal Al-Quran dipanggil oleh Sayyidina Ali. Ali waktu itu menjadi ketua tim penulis Al-Quran yang ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar. Sekretarisnya, sekjennya ada Zaid bin Thabit. Kemudian setelah selesai menulis Quran 30 juz, seluruh orang-orang yang hafal Al-Quran dipanggil. Dipanggil, mereka disuruh nyemak Al-Quran yang telah ditulis itu, dibaca seluruhnya. Mulai permulaan kalinya Fatihah sampai terakhir kalinya surat An-Nas. Mereka diminta untuk menyepakati, menyatakan ijma'. Akhirnya seluruh orang yang hafal Al-Quran itu menyepakati, berijma' bahwa apa yang ditulis itu sudah sesuai dengan Al-Quran yang terakhir kalinya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya kita ketahui Quran ini dari Allah asli, dasarnya hanya ijma'. Jadi kalau orang tidak mau ijma', katakan saja kalau gitu Quranmu palsu. Saya pakai Quran hadis tok. Temenan, iya. Konsekuen, iya. Nek ngono percuma debat karo dapurmu iku. Quran dan hadismu palsu. Ayo buktikan. Tidak bisa dia buktikan. Sebab untuk mengetahui kebenaran Al-Quran ini, bahwa Quran ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hanyalah dengan dasar pakai dalil ijma'. Kita tahu ini Quran, yaitu apabila kita baca, kemudian orang tua kita mengatakan betul, nah itulah betul. Orang tua kita mengatakan itu membaca Quran, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Generasi nenek membetulkan, nah itulah Quran. Betul. Terus begitu. Kecuali kalau ada membaca walam yalid walam yulad, keliru, mesti keliru, dikelirukan. Dengan ijma' itu. Pendengar-pendengar ijma'. Itulah. Di samping ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga, sejak zaman Rasul sudah ditetapkan penggunaan
sumber hukum yang keempat, yaitu kias. Itu tersebut dalam hadis Nabi waktu mengirimkan salah seorang sahabatnya untuk menjadi gubernur di Yaman. Nabi bertanya, "Bimadza tahkum, dengan apa kamu akan menghukumi nanti?" Qala, dia berkata, "Bi kitabillah, dengan kitab Allah." Fa'ilam tajid, kalau kamu tidak mendapatkan hukumnya dalam kitab Allah, Quran tidak ada, fa bi sunnati Rasulillah, maka dengan sunnah Rasul. Kalau dengan sunnah Rasul tidak ada pula hati-hati saya. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajtaidu bi ra'yi wala ubali. Saya akan menentukan hukum dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya sudah miliki. Kejadian itu saya contohkan dengan kejadian yang sudah ada, lalu hukumnya saya sesuaikan, saya kiaskan dengan itu, saya analogkan itu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Apa kata Rasul? Rasul menjawab, alhamdulillahilladzi, Maha suci bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada Rasulullah, utusan dari Rasulullah. Itu lalu menjadi, itulah menjadi dasar hukum, jadi 4. Jadi tidak boleh terus karena tidak ada terus pakai akal sendiri, tapi tanpa dicocokkan dengan dalil hukum yang sudah ada, itu tidak betul. Qala al-faqih, berkata al-faqih rahimahullah, wal ahsan, dan yang paling baik fi zamanina, pada zaman kita, ayyabda hendaklah memulai orang yang menulis itu bil maktub, dengan apa yang ditulis ilahi, summa binafsi, kemudian dia mulai dengan dirinya sendiri, li'annal bada'ata binafsi, karena memulai dengan dirinya sendiri itu tu'addu minhu istighfafan bil maktub ilaih, maka dihitung termasuk meremehkan apa yang ditulis kepadanya. Wa takaburan alaihi, dan termasuk takabur, belum itu sudah dari si A. Illa an yaktuba, kecuali apabila ia menulis ila abdin min abidihi, kepada seseorang hamba dari para hamba Allah, au ghulamin min ghilmanihi, atau seorang pemuda dari pemuda-muda Allah, fayabda'u, maka ia mulai binafsi, dengan dirinya. Widha warata ala insanin, maka apabila datang pada seseorang kitabun, sebuah kitab, bitahiyati, dengan tahiyat, dengan ucapan selamat, dimulai dengan assalamualaikum, au nahwiya, atau selainnya, yang bagi an yuradda, maka sepatutnya untuk dijawab, dikembalikan apa jawaban, li'anal kitab, karena tulisan itu minal ghaib, dari orang yang tidak hadir, kasalami, seperti salam, minal adiri, dari orang yang hadir, jawab. Fakama anna radda salama, maka sebagaimana anna radda salim, bahwa saya menjawab salam itu adalah wajib hukumnya.
Fakadzalika maka demikian pula raddul jawab, mengembalikan jawaban adalah wajibun wajib. Hanya meskipun yang jawab wajib, yang memberi salam adalah sunat, pahala sunat itu lebih besar daripada yang wajib. Jadi yang beri salam itu assalamualaikum, itu pahalanya lebih besar daripada yang menjawab waalaikumsalam. Waruya an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan Ibnu Abbas annahu kana yara anna jawab Alkitab, beliau berpendapat bahwa jawaban kitab itu adalah wajiban wajib. Kama yara, sebagaimana beliau berpendapat anna radda salam, bahwa mengembalikan salam itu adalah juga wajib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tawassalu bil kitabi walau walau syattatid diyar, meskipun jauh rumah itu, jawablah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.